Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kelanjutan dari pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung 17 km dari total 33 km di kawasan Rawajati telah menampakkan progres yang cukup signifikan. Pekerjaan normalisasi di sini dilakukan dengan melebarkan dari badan sungai yang tadinya menyempit. Bahkan menurut salah satu warga yang sudah lama tinggal di sini, Kali Ciliwung yang ada di kawasan Rawajati ini memiliki dalam lebih dari 5 meter. Kemudian airnya cukup jernih dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Tampak di bagian depan tiang-tiang pancang sudah ditanamkan untuk menjadi turap beton ya, sehingga menguatkan pinggir tanah dan bagian tanah yang ke arah kali akan dikeruk. Proses pekerjaan dari kelanjutan normalisasi di area Rawajati ini telah dimulai pada bulan Mei lalu, bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, kalau kita perhatikan lebar kali yang ada di sana persis di pinggir dari rumah warga, itu hanya 10 meter kurang. Tapi ini sayangnya dibuang sampah, Wak, di sini nih. Anak kadang-kadang. Aduh. Kadang-kadang RT juga bingung. Gitu ya. Mau dibuang kemari. Kita mau melin deh, RT kita nggak omelin kita. Ini kita punya tempat ini. Makanya. Sembarangin sama dia. Oh, ini Bapak nih. Iya. Kita punya tempat dari atas. Warga sini saya nggak kasih, udah mau bakar situ kumpulin. Iya, bakar ya kan, Mbak. Apa? Jangan dibuang ke kali ya, Pak. Orang-orang. Barusan kita berbicara dengan salah satu warga yang sudah lama tinggal di sini, dan tentang sampah beliau juga sangat menyayangkan. Warga membuang sampah ke kali, bahkan ada yang tidak bisa dilarang ya, seperti itu. Ini adalah pemandangan dari udara yang diambil di awal tahun lalu, di mana proses pekerjaan normalisasi sudah dimulai dengan melakukan pembongkaran dari rumah-rumah yang ada di pinggir dari Kali Ciliwung. Tampak di bagian bawah ini adalah aliran air Kali Ciliwung yang sudah cukup tinggi ya, mengingat bulan Januari Februari curah hujan makin banyak intensitasnya. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan pemantauan ke arah lokasi pekerjaan normalisasi, karena saat ini kita berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur, dan untuk menuju ke lokasi tersebut kita akan menyeberang jembatan penyeberangan orang ya, yang warna-warni ini tepat berada di bawah dari jembatan Kalibata Cililitan. Tadinya jembatan yang menghubungkan kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ada di mana kita berada ya, ataupun jembatan kecil ini berupa jembatan kayu. Kemudian dilakukan pembuatan jembatan baru dan dilanjutkan kembali dengan pembuatan jembatan yang besar yang di atas ini. Ke arah depan dapat kita lihat sisi kanan masuk Jakarta Timur, Cawang, kemudian sisi kiri ini masuk Rawajati, Jakarta Selatan. Tampak perbedaan yang signifikan ya, area yang sudah dikerjakan untuk pelebaran sungai, normalisasi Kali Ciliwung dengan di bagian kanan. Di bagian kanan atau Jakarta Timur di sini tampak tumpukan dari sedimentasi yang sudah ada tanaman di atasnya ataupun tumbuh rumput. Nah, sedimentasi tersebut ya, kalau kita perhatikan itu adalah campuran dari sampah yang hanyut dengan pasir dan tanah, sehingga membentuk endapan-endapan di pinggir kali yang membuat kali menyempit, ditambah lagi kali menjadi dangkal. Seperti informasi warga bahwasanya di dahulunya Kali Ciliwung yang ada di sini memiliki kedalaman lebih dari 5 meter dan air yang mengalir sangat jernih. Hanya saja sekarang menjadi seperti ini. Untuk ke arah hulunya ya, di samping dari depo Aqua di sini kita dapat melihat bagian pinggir itu sudah ada jalan inspeksi. Hanya saja ke arah musola di sana di bagian kanan atau di sisi barat belum tembus ya, dan itu memang perlu dilanjutkan. Sedangkan di sisi kiri ataupun Jakarta Timur sudah ada jalan inspeksi sampai ke arah ujung, terutama di belokan Kali Ciliwung di sana. Di bagian bawah juga kita dapat lihat sedimentasi di kaki dari jembatan yang utama, dan sudah mulai ke arah tengah dari kali ya. Tentunya ini akan
mengurangi volume Kali Ciliwung dalam hal menampung air, terutama untuk air yang datang dari arah hulu. Baik, kendaraan bermotor memang tidak bisa melewati jembatan ini, hanya untuk orang ya, dan ditutup pagar. Orang pun dapat melewatinya melalui pintu kecil di bagian bawah. Langsung saja kita lihat area konstruksi dari pekerjaan normalisasi di kawasan Rawajati. Tampak plang di sini tanah milik Pemprov DKI ya, karena memang merupakan bagian dari proyek pelebaran sungai. Nah, ini mungkin pohonnya nanti akan dirapikan, ditata dengan baik karena masuk dalam area pelebaran sungai. Ruangan-ruangan yang ada di bawah jembatan karena memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, maka dipakai untuk tadi berdagang, berjualan, tempat berkumpul masyarakat juga. Kemudian ada yang dipakai untuk parkir. Kita akan sedikit turun ke area pinggir kali. Di bagian bawah jembatan di sini dipergunakan atau dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas, dan ada ternak ayam ya kalau kita lihat. Ini adalah potongan-potongan dari sheet pile beton ataupun tiang-tiang pancang yang akan menjadi turap beton. Kemudian dipotong rata dan di atasnya akan dipasang ataupun dicor ya, yang namanya pile cap. Kita belum tahu kenapa dipotong, apakah tidak sekalian aja dibuat lebih tinggi, kemudian tinggal dicor bagian atas sehingga dinding ataupun tanggul yang terbentuk juga menjadi lebih tinggi. Mungkin ada pertimbangan lainnya. Di bagian pinggir di sini sudah ada semacam saluran. Ada 2 pohon lagi yang belum dibongkar ya, nantinya kemungkinan akan dibongkar karena persis berada di pinggir kali yang sedang dilakukan pengerukan. Model dari pinggirnya ini agak landai ya, jadi ke arah tengah. Mungkin akan dibiarkan seperti itu, seperti yang kita bisa lihat juga di sepanjang BKT ataupun KBT, Kanal Banjir Timur. Jadi ada bagian bawah dari turap, kemudian baru turun ke arah kali dengan dinding yang landai. Nah, untuk turapnya itu tinggal dicor bagian atasnya, kalau bisa sekalian dinaikkan lebih tinggi menjadi tanggul seperti yang ada di kawasan Kampung Pulau ataupun juga Bukit Duri di sekitar Kampung Melayu. Selain dari tiang-tiang pancang, kita juga melihat tiang-tiang pancang yang lebih kecil di sisi belakang. Nah, tiang-tiang tersebut mirip dengan tiang-tiang pancang yang kita bisa lihat tadi di sekitar depo Aqua, di mana tiang pancang tersebut sudah ada dari sejak tahun 2016 karena di situ tertulis ya pembuatan dari tiang-tiang pancang tersebut. 2016 itu masih ada proyek normalisasi Kali Ciliwung. Di bagian seberang di sana kita dapat melihat bagian pinggir ataupun dinding tanah yang berada di sisi sungai sudah banyak yang tergerus air. Baik, untuk melihat area yang lebih dekat dengan area konstruksi pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung, di sini kita akan masuk ke arah rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggir. Tampak tadi pintu dari rumah yang ada di sini ada bekas genangan air yang cukup tinggi ya, dan genangan tersebut bukan air biasa tapi air tanah yang berlumpur. Tentunya yang paling susah adalah membersihkan lumpur. Area konstruksi ataupun area proyek di sini diberi pagar. Karena pekerjaan ini ada material-material berat ya yang harus dipindahkan untuk penyelesaian pekerjaan. Tentunya area tersebut harus aman, steril dari pergerakan ataupun mobilitas masyarakat.
Nah, rumah-rumah yang ada di RW 07 inilah yang sering terdampak banjir, terutama adalah air yang datang dari hulu ya, bukan air curah hujan di sekitar kota Jakarta. Lebih banyak air yang datang dari kawasan Kabupaten Bogor, sehingga rumah-rumah warga di sini menjadi tenggelam. Nah, ini juga kita bisa lihat bagian dinding rumah warga ya, yang tergenang air lumpur. Di sini ada bekas-bekasnya. Tiang-tiang pancang yang berwarna biru ini adalah batas dari kawasan ataupun area proyek normalisasi Kali Ciliwung. Ya, yang di sini kita tidak begitu bisa melihat. Yang tadi ada salah satu rumah, pintunya di bagian kanan kita ya, pintunya itu sudah ada bekas-bekas air. Ini ibu-ibu lagi ngambil buah ceri di pagi hari. Kalau kita teruskan perjalanan ke sana adalah ke Mall Kalibata. Dan itu mendaki ya, membuktikan bahwasannya area ini berada di sisi bawah ataupun ke arah pinggir kali. Dari rumah-rumah yang ada di sini, ada yang sudah kotor dindingnya namun belum dibersihkan, ada yang kembali dibersihkan nampaknya ya setelah adanya banjir-banjir yang ada. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan dilakukan antisipasi oleh pemerintah, melakukan normalisasi dengan membuat tanggul, kemudian ada jalan inspeksi. Air yang melimpah biasanya mengenai rumah warga, nanti setelah normalisasi diharapkan air tersebut dapat ditahan ya menggunakan tanggul agar tidak berdampak kepada warga yang ada di sekitar sini. Kita akan maju sedikit. Ini bagian tanahnya sudah semakin tinggi dibandingkan dengan posisi tanah, permukaan tanah yang ada di rumah warga tadi. Dan ini adalah batas tanggul tanah yang sempat dibuat untuk penanggulangan banjir yang ada di sini. Baik, kita naik ke atas. Ya, jarak antara kita berdiri dengan sisi seberang itu sekitar 10 meter. Sedangkan standar sebuah kali untuk dapat melewatkan air ya yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebagaimana standar dari lebar sebuah sungai adalah di 30 sampai 35 meter. Dengan lebar hanya 10 meter, maka kali tentu tidak dapat menampung volume air yang cukup besar datang dari arah hulu, kemudian tidak ada tanggul, maka langsung mengenai rumah-rumah warga yang ada di sini dan mereka terdampak banjir. Hal-hal inilah yang sedang dilakukan antisipasinya dengan membuat tanggul. Di depan sana kita sudah lihat proses pekerjaan yang berlangsung ya. Adanya pile cap ataupun pembuatan beton di atas dari tiang-tiang pancang ataupun turap yang sedang dikerjakan. Tanpa alat berat di sana ada satu ekskavator long arm ya, berfungsi untuk biasanya pengerukan tanah yang berada agak jauh jangkauannya. Kemudian ada ekskavator yang lebih kecil dengan arm yang lebih pendek. Nah, itu biasanya dipakai untuk menaikkan tanah yang dikeruk ya dari sungai ke truk atau namanya loading. Di seberang sana dapat kita lihat ada satu lapangan olahraga yang masih bisa dipergunakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan satu lapangan lagi itu memang terkena pekerjaan dari pelebaran Kali Ciliwung. Bagian turap yang ada di depan kita ya itu tiang-tiang pancangnya sudah sejajar dengan tiang pancang ataupun turap di mana kita berdiri saat ini. Nah, di seberang ya tadi kita sudah sempat bahas sedikit, kali menyempit. Sedimentasi yang ada di sana juga sama dengan lokasi-lokasi lainnya. Umum sekali kita lihat bahwasannya sampah-sampah ini bersatu ataupun
bersama dengan tanah menyatu membentuk daratan, ya, tersangkut di mana-mana. Nah, permasalahan sampah sempat tadi juga kita berbicara dengan masyarakat di sini, memang agak susah ya memberikan kesadaran, menyuluhi masyarakat untuk tidak membuang sampahnya ke kali, di mana masyarakat mungkin merasa masalah sampahnya selesai dengan membuang ke kali dan berharap sampah sampai ke laut, ya. Walaupun sampai di laut sampah tidak akan hilang. Mereka hanya memindahkan masalahnya ke masalah lingkungan yang ada dan harus ditanggulangi oleh orang lain. Sampah-sampah yang tersangkut tentunya akan membuat kali menjadi dangkal. Nah, volume kali menjadi berkurang, air pun naik. Akhirnya seperti itu. Mirip dengan pekerjaan pembuatan turap yang ada di kawasan Jakarta Barat yang sempat kita kunjungi, ya. Prosesnya juga sama. Tinggal bagian sisi Jakarta Timur di mana kita berada. Di sini tanahnya agak diuruk-uruk sampai ke pinggir kali, ya, kalau kita perhatikan. Sedangkan di bagian bawah itu sebenarnya adalah tanah sedimentasi yang terbawa arus air sungai bersama sampah dan tanah-tanah lumpur. Rumah-rumah warga yang kita lihat di seberang, di belakang dari seng yang ada di sana, itu memang terpapas karena bagian rumah warga ada yang terpakai untuk kawasan pelebaran sungai, dan warga sudah mendapatkan ganti untung, sehingga sebagian dari mereka yang kita baca bahkan sudah bisa umroh dan juga membeli rumah baru di kawasan lainnya. Ini adalah contoh sampah yang ditaruh di pinggir kali, ya, cuma di sisi atas nih. Nanti lama-lama sampahnya akan turun ke bawah dan berharap ada air yang cukup besar membawa sampah mengalir. Ada 2 pohon yang masih berada di pinggir kali. Pekerjaan ini masih berlangsung, kita akan lihat di minggu depannya. Salah satu rumah warga, ini kawasan Cawang, Jakarta Timur, di sini sudah ditinggalkan karena sudah terendam lumpur, ya, kalau kita perhatikan. Di tiang ini ada ukuran-ukuran dari ketinggian air, ada yang 1 meter, 1,50 meter, bahkan 2 meter. Rumah-rumah warga di jalan yang sempit ini, ya, sudah sebagian dinaikkan ke atas lantainya agar lebih tinggi dari jangkauan air. Namun pada saat air yang cukup besar datang, mereka juga akan terdampak. Salah satu rumah warga lagi yang kita lihat di sini, bahkan, ya, rumah itu tenggelam oleh tanah, ya, dan rumah berada di lantainya berada di bawah dari permukaan tanah yang ada, termasuk yang depan sini nih. Kita akan bergerak ke pinggir Kali Ciliwung, ya, di seberang dari pekerjaan normalisasi di sini. Di depan dapat kita lihat sampah, ya, yang dikumpulkan. Kemudian bekas dari tanah pinggir kali yang terkikis. Dan di depan sana kita lihat kali yang menyempit. Sebelum bagian tanah di situ diratakan, kemudian dikeruk, ya, sedikit demi sedikit. Tadinya itu adalah bukit ataupun urukan tanah yang tinggi berada di pinggir kali dan membuat kali juga menyempit. Rumah-rumah warga yang ada di pinggir sini sebenarnya menurut Bapak yang ada, ya, salah satu warga di sini, harusnya itu adalah bagian pinggir kali, namun mereka memang menghuninya, ya. Dan kita lihat bagian belakangnya mirip dengan keadaan rumah-rumah yang ada di sekitar Kali Ciliwung di Slamet Riyadi yang ke arah Manggarai. Nah, bagian pinggir dari bawah ataupun tiang-tiang tersebut itu membuat sampah-sampah tersangkut, ya, terutama pada saat air kali menjadi tinggi. Nah, ini juga di seberang kita lihat bekas sedimentasi dikarenakan tanah yang membentuk area tersebut bukan tanah alami, tapi adalah tanah yang bercampur sampah. Dan bagian sini terkikis ini, ya, oleh aliran air Kali Ciliwung dikarenakan airnya
mendorong ya, karena ini adalah belokan. Jadi air dari hulu yang cukup besar dan cukup kuat mendorong tanah dan tanahnya akan terbawa. Kemudian sampahnya berkumpul di sini nih sekarang. Alangkah indahnya nanti bisa kalau setelah normalisasi, kemudian Kali Ciliwung airnya mungkin bisa dijernihkan ya, dan ditempatkan ataupun ditambahkan ikan, benih-benih ikan di sana, maka akan dapat bermanfaat bagi warga. Ini salah satu rumah lagi yang ada di pinggir kali ya. Harusnya rumah ini mungkin tadinya tanahnya di bawah, sekarang tanahnya bahkan hampir mencapai pintu lantai yang ada di bagian bawah. Jadi rumah-rumah di pinggir kali di sini sudah makin rendah dikarenakan tanah makin naik ya. Nah, tanah-tanahnya mungkin saja adalah tanah-tanah yang terbawa oleh arus air. Kemudian di situ ada tulisan DCK TRP. Ini nampaknya adalah batas turap. Jadi sudah ada ancang-ancang untuk kawasan Jakarta Timur ya, di Cawang di mana kita berdiri, untuk juga dilakukan pekerjaan normalisasi, yaitu pembuatan turap. Batasnya ada di sana. Jadi untuk pengerukan yang kita lihat di sini sudah sampai ke arah pinggir dari jembatan Kalibata ke arah Cawang. Dan Jakarta masih inilah ya, masih dikit lah, ketangani lah. Kalau udah datang dari Bogor gitu ya. Tapi terakhir 2020 ya yang masih tinggi. 2020 itu. Oke. Kemarin Mei kalau nggak salah juga sempat dikit ya. Naik iya. Naik juga. Tapi nggak separah 2020 ya. Ini longsor ini ya. Ini kehajar air nih. Iya, kehajar air ya. Air belok ini kan? Iya, air belok. Dulu dasarnya emang kali di sana, Pak. Dasarnya kali di sana dulu. Awalnya kali di situ. Iya, Bapak dari kecil di sini. Iya. Oh, pantesan. Berarti dilebarkan kembali kan, Pak, sesuai dengan kali awal gitu kan? Iya. Benar-benar. Ini harusnya 30 meter, Pak, ya kan? Dari mana? Dari ujung pinggir ini ke sini tuh 30 sebenarnya. Iya. Aturannya gitu, gitu kan. Cuman kadang-kadang rumah masyarakat tuh udah sampai di pinggir di belakang ya, Pak. Kalau di sini dengar kapan, Pak? Ini habis ini ke sini nih, tapi kayaknya nanti nunggu Pak Gubernur yang baru. Iya. Kalau sekarang kan kalau Pak Heru kan sebentar lagi selesai. Iya. Tapi ini sayangnya dibuang sampah, Pak, di sini nih. Anak kadang-kadang. Aduh. Kadang-kadang RT juga bingung gitu ya. Mau dibuang kemari. Kita mau melin RT, kita nggak omelin, ini kita punya tempat ini. Makanya. Dibarangin sama dia. Oh, ini Bapak nih. Kita Iya. punya tempat dari atas. Warga sini saya nggak kasih, udah mau bakar situ kumpulin. Iya, bakar ya kan, Pak. Jangan dibuang ke Kumpul kali ya, Pak. Bisa orang-orang oren, teman-teman semua yang kerja pada. Betul. Kasihan pasukan orennya ini. Satu perusahaan pasukan oren dan kedua juga kita juga semua. Iya, betul. Contoh yang nggak baik. Iya. Ini dasar kali dari warganya juga nggak bener. Setuju banget, Pak. Iya, kadang lempar kali. Iya, dilempar. Saya juga lihat. Aduh. Dilempar, mungkin mereka ngira, oh yaudah nih sampah, gue lempar hilang nih sampah gue dah gitu kan. Padahal di belakang kan. Di belakang itu. Numpuk. Ini hitungannya Pak, kali yang pertama ini, ini kurang lebih ada 10 meter. Betul gak? Oh, dalamnya. Waktu kecil-kecil dulu ya. Waktu kecil-kecil. Masih kecil, airnya bening, cadas mulu. Ini sekarang gitu turun. Lah. Iya, ini paling semeter lebih, Pak. Ini berapa kali bikin jembatan nih? 3 kali nih, 4 kali nih jembatan. Oh, jembatannya? Nah, pertama lu jembatan seni, kayu. Kopak-kopak. Enak ngambil di sana, Pak? Enak? Iya. Ngambil di. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.